sama-sama mengucap syukur pada Tuhan. Kita mau mengucapkan terima kasih karena Tuhan telah mengizinkan kami semua, kita semua untuk hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah nama-Mu saja Tuhan. Walaupun bukan dengan puisi yang indah Tuhan Bapa, tapi biarlah kami memuji menyembah Engkau dengan sepenuh hati. Sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kau tahu di hatiku ya Bapa, ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah,
Tuhan, hati yang ingin menyembah Bapa, hati yang ingin selalu mengeluhkan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa dan siap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bisa ucapkan shalom kepada kanan kirinya, shalom. Hari ini luar biasa. Anda sungguh ganteng-ganteng dan cantik-cantik saudari. Hari ini kita akan menyerukan nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Mari kita angkat lagu pujian ini, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus lama di atas segala nama.
memuji Tuhan lebih lagi? Yang semangat boleh lambaikan tangannya. Dari yang di utara sampai ke selatan, timur, barat, kita mau memuliakan nama Tuhan, amin. Kita mau percaya Allah kita dahsyat, amin. Let's go, Allahku dahsyat. Mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Mari sama-sama menyanyikan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya dicipta. Nama Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, guru-guruan, mari serukan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari sama-sama menyanyikan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, guru-guru, sama-sama serukan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Mari sama-sama di atas kepala. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Oke. Sebelum kita masuk ke firman, saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk terlebih dahulu. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau fokus kepada satu pribadi. Kita mau sepakat, kita mau percaya kuasanya yang luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang besar. Mari kita sama-sama naikkan satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, Tuhan.
dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Mari sama-sama kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, dari hati kita yang paling dalam. Kita mau sama-sama bersepakat, kita percaya kuasa-Nya yang luar biasa. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang, mari sama-sama nyanyikan Bapak Ibu, yang telah berjanji
Mari kita menaruh satu tangan kiri kita di dada kita. Kita tadahkan tangan kita yang lain kepada Tuhan. Imani lagu ini terjadi dalam hidup kita. Kita terima kemenangan daripada Tuhan. Menang atas apapun di dalam hidup ini. Kalau pagi hari ini kita ada di sini dalam satu ibadah yang kudus, Tuhan mau kita masuk di dalam ibadah itu. Apa adanya diri kita di hadapan Tuhan. Izinkan beberapa saat Roh Kudus benar-benar menyentuh setiap hati yang hadir di ruangan ini. Dari jemaat Tuhan sampai para pelayan Tuhan. Supaya ibadah kita di hadapan Tuhan bukan karena kebiasaan. Tapi kita datang karena memang kita cinta Tuhan. Kita rindu Tuhan mengubah hidup kita. Kita rindu ada perubahan dalam hidup ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami puji, kami sembah, kami muliakan, kami agungkan Engkau. Di atas segala persoalan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus lebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Oh, di dalamku, di dalam. Angkat suara kita bersama-sama, katakan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku lebih besar dari semua pergumulan dalam hidup kami. Engkau lebih besar dari apa yang sedang kami pikirkan hari ini. Terima kasih banyak Tuhan.
Kami ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur. Kami ada hari ini karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih. Hati hamba, telinga seorang murid, itu yang kami rindukan supaya firman itu masuk dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi pribadi yang selalu mau hidup benar. Terima kasih. Kami percaya kami akan mengalami banyak perubahan dalam hidup kami ketika kami pulang dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dari yang duduk paling depan sampai paling belakang, ku rindu kami diberkati dalam ibadah ini. Tuhan Yesus baik bagi kami. Roh Kudus, suaramu lebih keras daripada suara hamba. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang cinta Tuhan kita bilang sama-sama. Amin. Tepuk tangan dong bagi Tuhan. Ajaib, luar biasa. Saya bisa up sedikit karena agak kurang sehat. Terimalah salam sejahtera. Shalom. Puji Tuhan. Saya senang melihat saudara hari ini. Coba beritahu sebelahnya, bilang gini, kamu beruntung duduk di sebelah saya. Oke, that's good. Terima kasih senior pastor yang hari ini mengizinkan saya untuk memberkati jemaat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara, mungkin khotbah pagi hari ini saya tidak khotbah yang spektakuler, tapi kalau Anda tangkap firmannya, pulang dari sini hidup Anda yang spektakuler. Gitu ya. Pesan saya sih sederhana, kalau dengar firman, dengar khotbah, dalam hati jangan ikut berkhotbah. Tolong ya, gitu. Tepuk sebelahnya bilang gini, dalam hati enggak usah melu-melu khotbah. Ya. Nanti Anda enggak dapat firmannya, ya toh. Kalau Anda dengar firman lalu Anda berkata, wis pernah. Itu bahasa Cinanya, bahasa Chinese-nya itu kemelinti. Iya. Anda dengar firman lalu berkata, wis tahu. Iya. Bahasa Tionghoanya apa? Kemelinti. Gitu. Ya. Somse. Jadi kalau Anda dengar firman, ditangkap firmannya. Saya tuh mau pendeta, saya pernah duduk juga. Saya kadang-kala sebetulnya pagi ini pengen duduk sih, ya, mendengarkan senior pastor menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pengen saya duduk dan diisi, di charge gitu ya. Nah, saya kalau dengar orang khotbah itu, saya tuh tangkap firmannya. Oh, jadi kalau Anda hari ini contoh, atau Anda di satu gereja, atau minggu depan Anda dengar khotbah tentang uang, berarti Anda belum lulus dalam hal uang. Anda dengar khotbah tentang kesetiaan, berarti kesetiaanmu belum lulus. Masih lolos, tapi belum lulus. Jadi harus lolos dan lulus. Ya, tepuk sebelahnya, harus lolos dan lulus. Ya, itu ya. Ya. Sebelum saya khotbah, saya mau baca pantun. Saya suka pantunnya. Ya. Paku di atas papan. Ya. Ya memang aku cakep sih. Ya, itu. Ketan dikukus. Kalau mengaku anak Tuhan, dengar firman harus fokus. Gitu ya. Gitu ya. Puji Tuhan. Oke. Nah, saya kasih judul sharing firman Tuhan hari ini, kehendak Tuhan versus kehendak iblis. Gampang ya? Kehendak Tuhan versus, ya saya kasih ilustrasi gini contohnya, ini paling gampang. Kalau Anda kedatangan teman, ya saya dulu pernah sih punya teman, dia kalau datang ke rumah saya, karena pada waktu itu berat badan saya masih di 60,5, kurang lebih apa 60,2 berat badan saya. Sekarang berat saya tinggal 30, berapa ya. Dulu ada di 60. Nah, teman saya kalau datang itu biasanya dia nanti kalau dia masuk ke kamar saya, dia ambil baju, dia pakai gitu ya. Terus dia bilang, "Ki, aku pinjam dulu ya." Gitu ya. Nanti dia ada sepatu saya atau apa nanti dia pakai, pinjam dulu ya gitu. Kalau disurvei, Anda kalau datang kedatangan temen nih, temennya deket gitu ya. Terus datang masuk kamar Anda, pinjam ini, pakai ini, pinggir. Memang deket sih. Tapi sebetulnya di hati Anda itu pas atau kurang pas? Hah? Kalau ada teman datang main bawa, saya tuh di Jakarta dulu punya teman modelnya kayak gitu. Pokoknya ntar kiranya saya mau pakai sesuatu, barang saya tuh enggak ada ya. Dipakai sama dia nih.
kurang ajar nih anak nih. Ya, zaman dulu masih pakai pager itu. Saya Star Page, saya pager. Ini kemeja gue mau pakai kemana nih? Waktu itu saya pelayanan masih seputar main musik ya. Iya lupa. Nah udah gitu minjem, terus lupa. Wah bener-bener dia layak disembah itu. Hebat itu orang itu. Orang biasanya lebih senang mana? Kedatangan orang yang mengambil atau memberi? Hah? Kalau Anda datang teman gitu bawain oleh-oleh, bawa ini gue bawain roti nih. Gitu ya. Tadi istri saya tuh dia kemarin tuh bikin roti khas Manado. Dia bilang nanti aku mau bawa nih ke Ibu Tri ya. Karena sama-sama, bukan ya. Oh istri saya orang Jawa ya. Iya, saya lupa nih istri saya orang Jawa. Iya. Saya yang orang Chinese, mohon maaf. Bawa nih. Orang tuh seneng gitu pada umumnya, seneng. Nah, saya sekarang kalau kita cocokologi nih ya. Sekarang kalau Tuhan datang dalam kehidupan seseorang, apa yang dia lakukan kalau menurut Anda? Ini kan saya sedang berbicara di depan ahli-ahli Taurat ini. Gitu. Jemaat ini kan setahu saya Pak Tri sudah ya, ada yang sudah doktor, itu kayaknya dokter sahabat saya itu ya udah pokoknya keren lah ya. Kalau Tuhan datang dalam hidup seseorang, yang pasti biasanya Tuhan pulihkan orang itu. Setuju ya? Dipulihkan. Jadi makanya gini, Anda kalau datang ibadah itu, anggaplah Anda itu betul-betul berjumpa dengan Tuhan secara langsung, kira-kira gitu loh. Ya saya tuh kalau ibadah itu Tuhan, aku tuh senang berjumpa dengan Engkau hari ini. Ya. Orang itu dipulihkan, dosanya dihapus, sakitnya disembuhkan. Terus apalagi kalau Tuhan datang dalam hidup seseorang, usahanya berhasil, dagangannya laris, halo, bisnisnya sukses, dan yang terpenting dari semua itu, orangnya diberkati. Bilang sama-sama diberkati. Ya, karena esensi diberkati, coba saya pengen, ini memang khotbah hari Minggu sih. Tapi saya pengen sedikit tahu, Anda pernah gak ngerti arti kata diberkati yang paling simpel? Pernah saya tanya orang, kamu tahu arti diberkati? Oh tahu, apa diberkati? Dagangannya laris, usahanya sukses. No, bukan itu. Orang dunia bisa nggak dagangannya laris? Bisa. Orang dunia bisa buka cabang sana sini? Bisa nggak? Bisa. Orang dunia juga bisa. Tapi konotasinya bukan diberkati. Jangan Anda kalau begitu ngelihat orang itu, kok hidupnya diberkati ya? Istrinya 3 loh. Bukan loh. Bukan. Orang Kristen sempit pikirannya kalau ngukur berkat dari situ. Saya mau kasih tahu hal sederhana. Ya nanti biar senior pastor yang akan melanjutkannya di minggu-minggu yang akan datang. Saya mau kasih tahu. Arti diberkati adalah Tuhan setuju. Bilang sama-sama Tuhan setuju. Ya. Jadi apa itu berkat? Berkat itu adalah Tuhan setuju dengan hidupmu. Makanya diberkati. Kalau Tuhan gak setuju, Tuhan gak mungkin berkati. Nah sekarang kita cocokologi yang satunya. Kalau iblis datang, tadi kan Tuhan datang. Kalau Tuhan datang hidupnya dipulihkan, usahanya dibuat, dagangannya bisa laris, ini rumah tangganya, dosanya. Ini yang paling penting tuh enak tuh ya, dosanya. Saya suka itu ada lagu, My sin what grace, you love us greater. Dosaku besar, tapi kasihmu lebih besar lagi. Nah sekarang kalau kebalikannya, kalau iblis datang, apa yang dia lakukan? Saya mau kasih tahu saudara, kalau iblis datang, dia tidak langsung merusak dan merugikan, tidak. Jadi jangan Anda berpikir, oh kalau Tuhan datang dia berkati, dia ini, kalau iblis datang dia rusak. Belum tentu, kadang-kala iblis nggak langsung merusak. Dia akan merusak hidupmu dengan cara menggunakan kesalahanmu sendiri. Saya ulangi ya, iblis dia nggak langsung merusak hidup Anda, enggak. Dengan cara dia, bahkan dia pakai cara Anda untuk merusak hidup Anda. Bahkan sekilas kalau iblis datang, dia hampir sama dengan cara Tuhan datang. Hampir sama. Hanya bedanya sekali lagi saya bilang iblis tidak bisa memberkati, nggak bisa. Yang iblis nggak bisa lakukan, kalau cuma kasih dagangan laris bisa.
Kalau cuma kasih ya uang bisa, ya. Kalau ya kayak ini contoh. Sekilas kayak dia kasih jodoh, padahal bukan. Saya punya itu, satu kali saya buat satu modul tentang perjodohan. Saya pelajari betul-betul. Ada orang, makanya ada istilah salah kawin. You know? Kalau salah kawin kan nggak bisa ditukar tambah kan. Datang ke rumah om, tante, maaf bisa tukar sama adiknya nggak? Ini saya salah kawin, kakaknya nggak enak. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Omnya bilang, kamu mau saya jus di sini? Ya, kalau saya jadi orang tua, nggak bisa. Tapi sekilas, makanya saya sering kali, dulu saya pernah satu kali buat seminar. Saya kasih judul, ku tahu yang ku mau. Wah, itu anak-anak muda di Jakarta. Ratusan, saya bilang nggak bisa nih, seminar tuh nggak bisa banyak-banyak. Gitu. Di situ saya kasih, kadang-kala iblis kelihatannya dia juga bisa kasih jodoh. Tapi saya kasih tahu sekali lagi, dia bisa kasih usaha berhasil, dia bisa kasih dagangan laris, dia bisa kasih bisnis sukses. Tapi itu tidak akan bertahan. Karena apa? Tidak ada berkatnya. Apa maksudnya tidak ada berkatnya? Tuhan tidak setuju. Itu pengertian sederhananya sih. Tuhan sudah terang-terangan ngomong di Yohanes 10 ayat 10. Coba kita baca, coba bisa ditampilkan kah? Ini ayatnya viral nih. Yohanes 10 ayat 10. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Terus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Iya. Tolong diingat baik-baik. Apa yang iblis lakukan kalau dia datang? Apa yang dilakukan? Mencuri, membunuh, membinasakan. Ayat ini itu seolah-olah kalau Anda baca ayat ini, Tuhan itu seperti mau ngomong. Halo jemaat JKI Injil Kerajaan Satelit Manyaran. Kamu harus bisa bedain dong mana iblis datang, mana aku datang. Jadi ayat ini tuh mau ngomong ke kita hari ini. Belajar membedakan dong. Pada umumnya orang saya heran lebih senang iblis datang daripada Tuhan datang. Apa buktinya? Contoh, Tuhan suka nggak dengan kepahitan? Nggak suka. Tapi kenapa kepahitan dipelihara? Tuhan suka nggak dengan benci? Nggak suka. Kenapa bencinya dipelihara? Kenapa sombongnya dipelihara? Tuhan suka nggak sama orang pelit? Tapi kenapa pelitnya dipelihara? Itu loh. Ada orang bilang gini, Pak, aku sih yang penting hubunganku mbek Tuhan. Jadi orang Semarang kalau ngomong ada tengahnya ya, ada mbeknya, ada Tuhannya. Ya. Padahal sebenarnya sama Tuhan langsung. Yang penting hubunganku sama Tuhan, kan gitu ya. Pakai mbek segala. Yang penting hubunganku mbek Tuhan. Hubunganku sama dia itu rak penting. Nggak bisa saudara, nggak bisa. Please saya kasih tahu. Nanti Anda belajar dari gembala Anda. Makin Anda bangun hubungan dengan sesama makin kuat, itu dengan Tuhan juga makin kuat. Iya. Makanya orang Kristen gak boleh bermasalah dengan hubungan. Hubunganmu dengan suami bermasalah berarti dengan Tuhan? Ya. Hubunganmu dengan anak bermasalah berarti dengan Tuhan? Ya. Hubunganmu dengan orang tuamu bermasalah berarti dengan Tuhan? Iya, gak bisa. Gak bisa, Anda cuma mau, pokoknya Pak aku sebetulnya sampai dia tuh gak apa-apa. Mbak dia itu loh Pak, rak seneng aku. Dulu Raine rak seneng banget. Gak bisa. Gak boleh. Puji Tuhan ya, saya fasih ya bahasa Jawa ya, karena ya. Saya senang tuh bisa belajar bahasa Jawa. Pelit dipelihara, gak bisa. Sekarang begini, saya kasih contoh nih. Dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil? Enggak ada kan? Dosa sama ya, ada dosa biru, dosa merah. Enggak ada ya? Sama. Berarti dosa pelit sama dosa cabul, podo. Tepuk sebelahnya, jangan pura-pura enggak dengar. Gitu. Sama. Loh, kok coba kita baca aja lah. 1 Korintus 6, ini ayat yang jarang dibaca gitu ini.
Iya. Tolong ya, pelitnya jangan dipelihara karena sama dengan dosa cabul. Sama. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam, iya, orang tidak adil itu nggak dapat juga. Terus, janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci atau pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam, iya. Berarti dosa medit sama dosa cabul podo. Dia ngomong, orang Semarang tuh kan seneng ngomongnya kai-kai itu ya. Kai-kai. Bojone loro. Sedangkan yang ngomong itu orangnya pelit, podo. Tolong diingat-ingat. Ya, saya kadang-kala suka, oh iya ya. Ya, saya karena saya pernah juga jadi pelakunya. Makanya medit kirain tuh. Saya podo ambek dosa cabul gitu. Orang berzina sama orang pelit dosanya iya. Tepuk lagi sebelahnya, enggak usah pura-pura enggak denger lah. Gitu. Ya. Saya mau kasih tahu Saudara, ini hal yang ini juga masih di bulan kemerdekaan. Seringkali orang Kristen tuh enggak bisa merdeka dari hal-hal yang begini. Gitu. Nah, waktu saya pelajari, ini sekilas info sih. Jumlah setan itu tidak pernah bertambah di dunia ini. Jumlah setan itu enggak pernah nambah. Yang nambah itu, coba tengok sebelahnya. Pengikutnya, itu nambah. Tapi setan enggak pernah tambah. Iya, enggak pernah. Tuhan enggak pernah menciptakan setan, enggak pernah. Yang Tuhan ciptakan itu malaikat. Nah, malaikat itu jatuh. Lalu dia gandeng lah katanya, Alkitab bilang sepertiga. Iya. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu kan suka terbawa apa tuh zaman dulu itu apa namanya? Mitos apa itu ya. Katanya orang kalau kecelakaan, mati, gantung diri, berubah jadi setan. Katanya gitu. Katanya orang kalau matinya hamil dalam hal mengandung, wah jadi kuntilanak ini mati. Gitu. Sakit itu. Padahal dia jemaat gereja sini misalnya. Ya. Hamil, meninggal. Wah langsung gereja, doa. Jadi kuntilanak. Jumlah setan itu tidak pernah bertambah. Ya. Hanya pengikut-pengikutnya lah. Ya. Tepuk sebelah saya bilang ini, saya harap bukan Anda. Ya, tolong ya. Nanti Pak Gembala yang jelaskan ciri-ciri pengikut itu kayak apa. Kira-kira gitu. Ya. Saya mau kasih tahu, iblis kalau dia datang, sebelum dia curi, dia bunuh, dia binasakan, dia hipnotis Anda. Bagaimana caranya dia hipnotis? Mari baca Matius 4. Dia hipnotis dulu sebelum dia datang. Sebelum dia curi, dia bunuh, dia binasakan, dia hipnotis dulu. Dia pengaruhi dulu. Mari baca Matius 4 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Matius 4 ayat 3 dan ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Waktu saya baca ayat itu saya dapat pengertian begini, iblis tahu manusia pada umumnya nggak bisa tahan dengan yang namanya kekurangan. Nggak bisa tahan. Loh, orang di dompet itu masih ada uang 50.000 itu. Anaknya minta jajan, mau jajan, ada duit. Padahal di dompetnya masih ada. Saya lihat itu bahasa Jawa itu lebih cepat dari bahasa Inggris. Ya, kalau Pak Tri ngomong di sini, jemaat minggu depan kita akan nyumbang ya ke satu panti asuhan, ada jemaat di belakang teriak, ada duit. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan panjang. I don't have panjang. Bahasa Jawanya tuh pendek loh. Radidit. Orang Jawa itu memang medit pol.
Iblis tahu manusia itu masalahnya di sini. Tahu dia. Banyak orang Kristen, menurut saya, gerejanya Fantekosta. Ya toh? Ya toh, nyanyinya tepuk-tepuk tangan. Bahasa rohnya tingkat dewa. Aku kalau denger orang bahasa roh tuh bingung ya. Dulu ada di satu gereja tuh, ada yang di ujung sana teriak dikit 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 dikit. Yang ada di sini pak 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 pak. Bahasa roh nih, wah ngeri. Iya. Iya. Tetapi anehnya kuatirnya masih tinggi. Bahasa rohnya tingkat dewa, kuatirnya juga sama. Iya. Tepuk sebelahnya gini, ketoy aku kenal wangi sopo. Iya. Masih banyak orang Kristen saya lihat belum bisa menghidupi yang namanya doa Bapa kami. Khususnya di bagian yang berkata begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata cukup itu masih banyak orang Kristen belum lulus. Masih lolos tapi belum lulus. Dan banyak juga pendeta melanggar isi doa ini sih menurut saya. Ya. Itulah yang membuat akhirnya iblis berhasil step yang pertama. Namanya apa? Mencuri. Apa yang dia curi? Yaitu tadi imanmu dia mulai curi. Ya. Kok ke gereja ben minggu, tapi kok uripe ora ono perubahan ya. Kok hidup kok masih miskin aja. Kemarin berapa waktu lalu saya ngomong di satu persekutuan doa. Orang miskin tidak dosa. Yang dosa itu mental miskin. Karena mental miskin itu ada orang kaya tapi mentalnya miskin. Ini saya sedikit gosipin mami saya ya. Mami saya tuh satu kali saya jemput ke Belanda naik apa ke odong-odong. Naik pesawat pulang dari Belanda itu. Di pesawatnya itu kan pada waktu itu tuh kita dikasih kayak sendok, garpu. Bagus ya dari stainless apa itu. Itu sama mami saya dibungkus dibawa pulang. Dulu saya pikir gini, apa dalam hati saya gitu ya, apa entuk tuh gitu. Tak lihat yang lain-lain itu kok enggak dibawa, kok mami saya sendiri bawa. Mami saya bilang, bagus. Gitu. Naik pesawat, terbang, first class. Tapi mentalnya miskin. Ada pelakunya di sini. Iya. Iya, miskin itu. Bahaya sekali itu mental miskin. Dia curi imannya, dia curi damai sejahtera. Bahkan Kolose 3 memakai kata, ini jelas bahasanya. Soal damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Coba cek bersama-sama dengan saya. Lihat ini yang berhasil dia curi. Makanya Kolose bilang begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus, apa katanya? Memerintah dalam hatimu. Karena iblis itu, dia curi itu damai dalam hidup saudara. Kalau dia curi damai, Anda akan berwes rosa gereja-gerejaan percuma. Gitu. Ini yang saya perhatikan. Nah, Alkitab memakai kata memerintah. Berarti ada keharusan. Hati-hati, iblis akan curi. Kalau iblis curi ini, Anda akan hilang pelan-pelan dari gereja ini. Ada orang bilang begini, Pak Gembalanya bilang gini, Pak Gembalanya besuk. Misalnya Pak Gembalanya ngomong, Mas, kok rong minggu rak gereja nopo? Gitu. Terus dia bilang gini, Pak, aku tak noto hatiku sik. Loh kita tuh ke gereja tujuannya bisa menata hati. Orang dia ke gereja aja masih sulit menata hati, apalagi nggak ke gereja. Ya? Itu bahasa Indianya itu ambiarahe. Gaya, aku ora ke gereja, aku tak noto hatiku sik ning omah. Apa iso? Wah, saya yakin tidak bakal bisa. Percayalah, tidak bakal bisa. Soalnya saya pernah mencoba. Berhenti pelayanan. Loh, istri saya waktu kita pacaran, dia nggak tahu kalau saya pendeta. Karena pada waktu itu aku tak noto hatiku sik. Ya, saya tidak melayani. Waktu mau menikah baru dia tahu, oh dia pikir waduh salah kawin apa ora gitu. Ya. Iya. Karena detik iblis berhasil mencuri damai sejahtera. Isinya rumah tangga kita, wah itu isinya tuh cuma kekurangan dan kekacauan.
bisnis, apa, udah pasti, udah pokoknya hanya kekacauan, kekurangan. Dan saya mau kasih tahu, itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki rumah tanggamu kacau, enggak pernah. Enggak pernah, Tuhan enggak pernah mau. Hilang damai sejahtera enggak mau. Makanya tadi ayat tadi Yohanes 10 ayat 10 itu jelas Tuhan bilang. Kira-kira tadi saya bilang apa? Tuhan mau kasih tahu ke kita, bedakan. Ayo jemaat, bedakan mana pencuri datang, mana Tuhan datang. Tuhan tidak menghendaki itu. 1 Korintus 14 lagi, mari baca. Ayat 33. 1 Korintus 14 ayat 33. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Tapi iya, dia tidak pernah mau menghendaki kekacauan dalam rumah tangga saudara. Enggak pernah. Berarti kalau rumah tangga kacau, ya, Anda tahu sendirilah kehendak siapa itu. Dan kalau sudah kacau, pikirannya kacau, perasaannya kacau, cara pandangnya kacau, iblis akan masuk ke level yang kedua. Apa namanya? Membunuh. Itu tadi saya bilang. Kalau tadi dia cuma curi imannya, dia nggak bisa curi, dia bunuh. Makanya iblis itu pinter. Kalau dia nggak bisa curi dari suaminya, dia curi dari istrinya. Nggak bisa curi dari istrinya, dia curi dari anaknya. Nggak bisa curi anaknya, dia curi dari pembantunya. Nggak bisa curi dari pembantunya, dia curi dari supirnya. Nggak bisa dari tetangganya. Dia akan berusaha 1 kali 24 jam. Satu kali saya pernah ngomong sama istri saya, mungkin istri saya lupa. Itu masih awal-awal kita di pernikahan, saya bilang, ada satu pelajaran positif yang kita bisa belajar dari iblis. Kaget istri saya. Apa itu iblis? Iya. Ada satu pelajaran positif dari iblis. Apa itu? Dia konsisten. Bilang sama-sama konsisten. Ya, dia terus, dia konsisten. Dia berusaha bagaimana caranya supaya Anda jatuh. Dia terus. Manusia tidak bisa konsisten. Waktu saya pelajari, keren ya. Iblis itu salah satu pelajarannya adalah dia konsisten. 1 kali 24 jam dia akan berusaha bagaimana caranya kamu jatuh. Istrinya lagi ngomong, aku tuh sebenarnya nggak usah ngomong, aku ngerti. Jatuh itu. Ciri-ciri suami itu kan biasanya sok tahu. Dulu saya begitu. Sekarang saya belajar, iya. Istri, tadi saya sempat ngobrol sama istri saya. Saudara belajar bohong dari teman. Istri perempuan belajar bohong dari pusatnya. Iblis. Jadi positifnya jangan pernah bohongi istri. Karena dia belajar dari suhunya langsung. Syaitoni rojim, itu dia belajar langsung. Makanya saya perhatikan, jadi semua hal-hal yang berhubungan dengan rohani, kalau dia berhasil mencuri iman, jadi tawar. Makanya sampai ada ayat yang muncul, janganlah kamu tawar hati. Karena iblis akan buat Anda jadi tawar. Orang yang imannya berhasil dibunuh iblis, pokoknya ciri-cirinya kelihatan. Piye? Angel. Pendetanya khotbah, saudara, Tuhan pasti memberkati hidupmu. Opoiso, angel. Gitu. Suatu kali saya belajar pelayanan yang Yesus sendiri pernah lakukan. Saya ambil contoh nih, Matius pasal 9 ayat 29. Saya bacain buat saudara. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Lihat ya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Lihat ya, iblis waktu dia bunuh, yang dia bunuh apa tadi saudara? Iman. Lihat ya. Nah akhirnya begitu saudara bilang opoiso, ya terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Iya. Saya lihat ini hal yang ayat Markus pasal 5 ayat 34 saya bacain. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, lihat ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Lihat, iblis yang pertama damai sejahteramu dia curi. Lalu dia bunuh yang namanya iman. Sehingga kamu datang ke gereja, orangnya datang tapi imannya enggak datang. Orangnya duduk di sini tapi imannya enggak duduk di sini. Ini inti poin saya.
Yang kedua, kuasa Tuhan itu memang besar. Tapi tergantung kuasa itu bisa bekerja dalam hidup saudara, tergantung iman saudara. Bisa bilang amin? Kuasa Tuhan memang besar. Tapi seberapa besar kuasa Tuhan bisa bekerja, tergantung iman. Ya. Tepuk sebelahnya bilang gini, mujizat itu tergantung iman saudara. Ya. Sebab kalau saudara kehabisan iman, iblis akan masuk ke level yang terakhir. Apa level yang terakhir? Membinasakan. Ini goalnya. Jadi hubunganmu dengan Tuhan itu ya dihancurin. Artinya dia hancurkan hubungan saudara, dia rusak serusak-rusaknya. Hati-hati. Ini saya berbicara mumpung saudara masih ada di gereja ini. Tolong berhati-hati. Dan itu diawali dari kesempatan yang sekali lagi saya bilang, hubungan itu penting sekali. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun. Dengan cara saya melatih membangun hubungan saya dengan Tuhan. Ya memang namanya penyembah itu 1 kali 24 jam. Karena yang Tuhan lihat bukan penyembahannya, bukan. Yang Tuhan lihat si penyembahnya. Saya ulangi sekali lagi. Yang Tuhan lihat bukan ketika Anda nyanyi di ruangan. Ku pandang wajahmu sebab kau besar perbuatanmu. Ya itu bagus memang, menyanyi itu good. Ya, karena itu yang akan kita lakukan di sorga. Sorga tidak akan pernah rindu dengar khotbah. Sorga nggak ingin dengar khotbah. Karena khotbah itu, firman itu dari sana. Tapi ketika Anda nyembah, Anda nyanyi, itu yang ditunggu-tunggu sorga. Tapi saya mau kasih tahu sekali lagi. Nyanyian itu manifest. Angkat tangan, nyanyi. Tapi penyembahan yang sesungguhnya, suka apa yang Tuhan suka. Dan tidak suka apa yang Tuhan tidak suka. Hari ini, tolong bedain. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Mari kita berdiri bersama-sama. Gak usah dibaca ayatnya. Tapi saya mau ajak saudara, para pemain musik bisa maju ke depan. Saya mau ajak saudara sekali lagi, membedakan. Mana pencuri datang, mana Tuhan datang. Pencuri datang. Memang dia gak langsung mencuri. Dia hipnotis Anda. Dia buat Anda jadi tidak bisa membedakan. Nah lihat ya, tolong ingat baik-baik. Waktu iblis datang, dia akan membuat kamu gak bisa membedakan. Mana kehendak Tuhan, mana kehendak iblis. Hari ini saya berharap Anda pulang nanti dari gereja ini. Anda punya satu pemahaman. Wah, saya ini harus bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana kehendak iblis. Masih ingat gak satu ayat yang berkata begini? Coba kita, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Di mana itu? Matius. Coba buka bantu saya. Marilah kepadaku. Saya waktu baca ayat itu saya Roh Kudus tuh ingatkan sesuatu. Matius berapa itu? Ya, coba. Sudah ayat 11 ya. Marilah kepadaku, hai kamu, semua kamu yang letih lesu. Lihat ya, ayatnya tuh jelas katanya. Marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tolong Anda lihat ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tolong, banyak orang Kristen suka salah sangka dengan ayat ini. Makanya waktu dia nyanyi, Tuhan berat sekali beban ini. Tiba-tiba Roh Kudus tuh ngomong sesuatu, Ki, bukan aku yang kasih beban berat. Bukan. Karena kalau Anda baca ayat-ayat sesudahnya, Tuhan bilang apa? Pikulah kuk yang kupasang. Karena bebanku itu ringan. Tuhan gak pernah kasih beban berat. Berarti ayat itu berkata, beban berat itu adalah kesalahan kita sendiri. Sehingga beban itu jadi berat. Tapi Tuhan gak menghakimi. Tuhan bilang syukur. Siapa suruh kamu? Enggak. Tuhan gak menghakimi. Tuhan bilang begini, mari kepada. Bebanmu berat karena kesalahanmu sendiri, tapi gak apa-apa, mari. Itu hebatnya Tuhan. Kalau iblis, dia tuduh, kalau Tuhan enggak, mari. Anda coba ayatnya dikembalikan, saya pengen lihat kalimat selanjutnya. Ayat 29.
Next, ayat selanjutnya coba. Ya. Pikul lakuk yang kupasang, dia ganti bebannya. Lihat ya, dia ganti bebanmu. Mungkin itu bebanmu hasil kolaborasi kamu dengan iblis. Hasil kerjasama, Tuhan bilang dia ganti. Terus setelah itu habis dia pikul, dia bilang belajarlah kepadaku. Belum. Terus apa katanya? Belajarlah kepadaku. Jadi hari ini mungkin ada di antara saudara yang tanpa disadari kamu justru membuka pintu hatimu untuk iblis. Kata Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang, mencuri, membunuh, membinasakan, aku datang. Itu sama seperti rumah yang diketuk pintunya. Dibuka atau tidak tergantung siapa yang punya pintu. Makanya seringkali mungkin Anda salah buka pintu. Begitu Anda buka, lihat, iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Anda berpikir ini pertolongan Tuhan. Anda berpikir ini cara Tuhan. Ternyata bukan. Tapi Tuhan bilang gak apa-apa. Dia bilang mari kepadaku. Aku ganti bebannya. Aku ganti. Aku angkat. Tapi jangan lupa belajar ya kepadaku. Hari ini Anda yang ingin diganti bebannya. Tuhan bilang aku angkat beban yang ini. Aku tuker sama yang punya aku. Karena punya aku Tuhan bilang apa? Lebih ringan. Mungkin kamu beban ini hasil kerjasama dengan iblis. Ambil aja, ganti. Nah waktu Tuhan ganti beban itu. Tuhan ingin Anda belajar. Apa yang Tuhan mau saudara belajar? Lemah lembut, rendah hati. Dua kalimat ini saya rangkum. Orang lemah lembut rendah hati itu sabar, nerimo. Apa yang sedang Anda hadapi hari ini? Belajar terima. Terima kasih Tuhan. Mungkin aku salah nih. Aku sudah buka pintu buat iblis. Sehingga dia berhasil mencuri. Damai sejahteraku sama anak-anak hilang. Damai sejahteraku sama rumah tangga hilang. Tolong Tuhan ganti. Saya ajak saudara tundukkan kepala bersama-sama dengan saya. Gak usah lihat kiri kanan. Jadikan ini kesempatan buat saudara. Benar-benar kalau saudara ingin diganti bebannya yang lebih ringan, yang Tuhan izinkan. Karena kalau beban yang datang daripada Tuhan pasti berakhir dengan kemenangan. Kalau setan yang kasih beban, kalau hidupmu sendiri yang kasih beban dalam hidupmu, akan berakhir dengan kekacauan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, selamanya, selamanya. Bilang sama-sama, hanya dekat, Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat, padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatan. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu dan menikmati. Biarkan
Lagu ini berkata, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Saya sangat berharap hari ini saudara berada di pihak Tuhan, supaya engkau mengalami yang namanya ketenangan dalam hidup. Mari taruh kedua tanganmu di dadamu. Dengan kasih Kristus, saya rindu Pak Triwaryanto berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang hari ini datang di hadapan Tuhan. Saya rindu supaya saudara tidak salah buka pintu. Saya rindu supaya saudara berada di pihak Tuhan, bukan di pihak iblis. Karena sekali lagi, iblis akan menghipnotis hidupmu sehingga kamu tidak bisa membedakan mana cara Tuhan, mana yang bukan cara Tuhan. Datang dengan ucapan syukur. Tetap taruh kedua tanganmu di dada. Ku ingin Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu ya Tuhan bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan, terima kasih apa yang Tuhan telah sampaikan buat kami. Kami percaya perkataanmu tepat buat masing-masing kami. Engkau sang gembala yang baik, datang supaya setiap kami memiliki hidup dan hidup berkelimpahan. Kami berdiri dalam nama Tuhan Yesus menolak semua kekuatan iblis yang mencoba mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Kami katakan kami milik Kristus dan tidak ada celah apapun. Kami katakan kami milik Kristus dan tidak ada celah apapun. Sebab kami adalah kepunyaannya yang telah dibeli dan lunas dibayar oleh darah kehidupannya yang menghidupkan setiap kami. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada celah dalam hidup kami, tidak ada celah dalam keluarga kami, tidak ada celah dalam setiap anggota keluarga kami, tidak ada celah untuk iblis berpijak. Kami katakan di dalam nama Yesus, kami kepunyaan Allah. Oleh karena kami percaya kepada Yesus dan Dia tinggal dalam hidup kami. Rohnya yang akan menuntun langkah demi langkah dengan hikmat yang Tuhan berikan. Dan kami menempuh tepat seperti yang Dia mau. Kalaupun ada orang-orang yang keliru melangkah, biar Engkau Tuhan yang memulihkannya. Engkau merajut kembali, memulihkan keadaan kami. Sakit penyakit kami, Engkau pulihkan Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Bapa.
Dan biarlah setiap pribadi diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kami akan bawa persembahan kami, perpuluhan kami, janji iman kami. Apa yang Tuhan sampaikan kami hidupi oleh karena kami percaya kepadamu. Kami mentaati oleh karena perkataanmu ya dan amin. Terima kasih Bapak, berkati Pastor Ricky dan Tuhan memberkati istri dan anak-anaknya. Tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melanjutkan pada session-session berikutnya. Terpuji namamu Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk. Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini begitu cepat oleh karena Pak Riki akan mengisi session pertama, kedua, dan ketiga, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Saudara boleh, sebenarnya hanya untuk yang sudah mendaftar. Kemarin di 1 minggu yang lalu diberikan kesempatan untuk mendaftar, walaupun itu pengajaran tentang penyembahan. Siapa sih yang bukan penyembah, angkat tangan. Yang bukan penyembah. Sekarang tak balik, siapa sih yang penyembah, angkat tangan. Ada beberapa yang enggak sadar, dipanggil untuk menyembah, sudah disampaikan bahwa kita itu bukan seorang pengkhotbah tapi penyembah nanti di surga ya. Kalau hari-hari ini kita enggak latih diri kita untuk menyembah kepada Tuhan, nanti di sana bosen, dah aku bosen, pinggir aja, pindah ning neraka saudara. Repot malahan ya, kita dipanggil untuk menyembah Tuhan. Baik, saudara sekalian, nanti akan dilanjutkan dengan seminar penyembahan dan juga jam 10 dan kemudian dilanjutkan dengan sesi-sesi yang lain. Kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Mari kita bawa persembahan kita. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Nanti untuk seminarnya dari rundownnya 10:30, tapi ini karena cepat kita akan percepat jam 10 ya. Jam 10 kurang semua sudah hadir di sini. Karena kita akan ujian penyembahan dulu ya, 5-10 menit nanti akan dipimpin Bu Mita. Kemudian baru kita masuk sesi ya Pak Riki ya, jam 10 ya. Ini luar biasa Tuhan kirim hambanya. Hari ini Bapak Ibu pasti diberkati ya. Ya, saya juga sangat diberkati, luar biasa versus Tuhan dan versus iblis. Ya, jadi jangan sampai kita ikuti arahan iblis, tapi kita ngikuti kehendak Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 ya, supaya itu menjadi satu ingatan buat kita. Biar kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Ya. Dan nanti akan ada seksi yang menarik ya. Saya tahu hambanya ini memang di bidangnya sangat luar biasa untuk pujian, penyembahan ya. Karunia yang diberikan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saudara-saudara yang sudah daftar ya bisa hadir konsekuen ya. Jam 10 kita kumpul di sini, jam 10 kurang 10 menit lah. Ya, kita kumpul di tempat ini, mohon ruangannya di steril, rapi. Ya, di ruang sini kita akan kumpul, jadi yang sini sebelah sini kosong, pakai ruang tengah ini dan kita nanti akan bersama-sama menikmati workshop yang ada,
Bapak Ibu Saudara yang punya pertanyaan-pertanyaan boleh ditulis atau boleh nanti disampaikan di sesi terakhir ya. Seperti itu, kita jam 2 akan selesai ya. Dari ini kita akan maju jamnya, jadi nanti lebih cepat kita akan selesai, jam 2 kita akan selesai. Demikian infonya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah siap untuk ikut workshop atau training. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan bersama-sama bangkit berdiri, bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita kedangkan tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas karya besar yang Tuhan telah nyatakan di tengah-tengah kami. Janji-Mu Engkau datang untuk memberikan hidup dan supaya setiap kami hidup dalam berkelimpahan. Kami katakan tidak ada seorang pun miskin di tengah-tengah kami. Engkau yang menyediakan yang terbaik. Apa yang Tuhan telah lakukan, kami mentaati apa yang Tuhan kerjakan. Hari ini kami bawa perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Dan apa yang Tuhan sampaikan kami mentaatinya Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bawa persembahan ini di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan melipat gandakannya. Kami katakan di dalam nama Tuhan lebih dari cukup. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kami memberkati jemaat-Mu dengan berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan setiap langkah hidup kami. Apapun yang kami tempuh, Engkau yang ada di sana, yang menuntun kami, menggandeng kami, memampukan setiap permasalahan dengan kekuatan Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan, hanya demi dan di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap kita dari sekarang hingga selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati Tuhan berkata, Tuhan Yesus memberkati kita semua.